teman-teman dan Pak Guru, perkenalkan nama saya Angelina. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Kedua, kepemimpinan merupakan proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Ketiga, kepemimpinan yaitu kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Keempat, kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau membantu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Implikasi pengertian kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kedua, kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompok. Ketiga, selain memberikan pengarahan, pemimpin dapat mempergunakan pengaruh. Fungsi kepemimpinan. Pertama, aktivitas yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang lain agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Kedua, usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Ketiga, kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Gaya kepemimpinan. Pertama, berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Kedua, cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Pemimpin otokratik. Pertama, pemimpin yang cenderung untuk mensentralisasi otoritas dan mengandalkan kekuatan legitimasi, penghargaan untuk mengatur bawahan. Kedua, gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahan. Pemimpin demokratik. Pertama, pemimpin yang mendelegasikan otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi, dan mengandalkan kekuatan keahlian dan referensi untuk mengatur bawahan. Kedua, pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai suatu tujuan. Pendekatan studi kepemimpinan yaitu ada 3, sifat-sifat, 2 perilaku, ketiga situasional atau kontingensi. Pendekatan sifat kepemimpinan. Menurut Edwin Giseli ada 6 sifat kepemimpinan yang efektif. Pertama, kemampuannya dalam kedudukannya sebagai pengawas. Kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. Ketiga, kecerdasan. Keempat, ketegasan. Kelima, kepercayaan diri. Keenam, inisiatif. Pendekatan perilaku kepemimpinan. Ada 2 aspek. Yang pertama, fungsi kepemimpinan. Kedua, gaya kepemimpinan. Teori X dan teori Y MC Gregor. Strategi kepemimpinan dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seseorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Anggapan teori X. Yang pertama, rata-rata manusia malas. Kedua, karena orang harus paksa, diawasi dan diarahkan atau diancam dengan hukuman agar menjalankan tugas. Ketiga, rata-rata manusia lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab dan ingin jaminan hidup di atas segalanya. Anggapan teori Y. Yang pertama, penggunaan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia. Kedua, orang akan melakukan pengendalian diri untuk mencapai tujuan yang disetujui. Ketiga, keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berkaitan pada prestasi mereka. Keempat, rata-rata manusia dalam kondisi layak. Kelima, ada kemampuan untuk berimajinasi, cerdik, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Keenam, potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan modern. Pendekatan situasional atau kontingensi menggambarkan bahwa gaya yang digunakan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti situasi, karyawan, tugas organisasi, variabel lingkungan lainnya. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan ada 3,
Pertama, kemampuan dan kualitas pemimpin. Kedua, situasi. Ketiga, kemampuan dan kualitas bawahan. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Menurut Komang Ardana dan Niwaya Mujati dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Faktor tersebut antara lain adalah: pertama, karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Kedua, kelompok yang dipimpin. Kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Ketiga, situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Baiklah, hasil dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih.